Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas topik inovasi dalam pengembangan produk baru. Karena bahannya cukup banyak, maka saya bagi kepada dua bagian. Jadi kali ini kita akan membahas bagian pertama. Oke, baik. Jadi untuk keseluruhan sebetulnya ada 4 bagian ya. Jadi dia diantarkan dengan pendahuluan, kemudian bagaimana kita mengembangkan produk baru baik itu barang dan atau jasa dengan memanfaatkan business model canvas dan value proposition canvas. Yang kedua adalah bagaimana kita menerapkan quality function deployment. Oke. Bagian pertama gitu itu sampai bagian kedua pada bahasan mengenai VPC. Oke, mengapa topik pengembangan produk baru atau new product development itu ada di dalam mata kuliah ini, yaitu manajemen teknologi dan inovasi? Setidaknya ada dua hal. Pertama, tentu saja kepentingan kita bagaimana agar kemajuan teknologi itu kita manfaatkan semaksimal mungkin dalam proses pengembangan produk baru. Ya. Misalnya saja, bagaimana kita bisa mendayagunakan sedapat mungkin kemajuan industri 4.0 atau setidaknya mempertimbangkan isu kekinian seperti transformasi digital dan hal lain. Yang kedua, urgensi dari penerapan strategi, paradigma, dan ataupun metode agar dapat menghasilkan produk yang inovatif. Artinya memiliki kebaruan, novelty, atau newness pada produk yang kita kembang. Nah, dua hal inilah yang menjadi, saya kira, terutama relevansi atau urgensi topik ini dalam manajemen teknologi dan inovasi. Baik, sebagai contoh misalnya di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai gelombang perubahan ekonomi internasional. Ini saya kutip antara lain dari majalah The Economist, ya cukup lama. Mereka membaginya kepada 5 gelombang perubahan, yaitu mulai dari perkembangan industri, revolusi industri pertama yang didorong oleh mekanisasi awal, ya, kemudian revolusi industri kedua dan seterusnya sampai kepada masa-masa sekarang yang terutama dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Ya. Tapi pemerintah Jerman Barat melalui lembaga penelitian di bidang artificial intelligence, yaitu DFKI, itu menyampaikan bahwa terutama ini dipandang dari perkembangan teknologi yang banyak dimanfaatkan di lingkungan industri manufaktur. Bahwa menurut mereka kita sedang berada pada industri 4.0, diawali dengan terutama kemajuan teknologi di tahun 2013-an. Baik, nah revolusi industri 4.0 itu setidaknya menyangkut beberapa bidang teknologi yang sangat mempunyai dampak cukup mendalam dan luas dalam kegiatan manufaktur. Antara ini misalnya autonomous robots, simulation, kemudian integrasi sistem horizontal dan vertikal, lalu pendayagunaan Internet of Things, cyber security, cloud computing, lalu additive manufacturing, augmented reality, dan big data and analytics. Jadi inilah bidang-bidang yang menurut mereka sangat mempengaruhi perubahan di industri manufaktur terutama. Nah, bagaimana kita bisa memanfaatkan hal tersebut dalam konteks pengembangan produk?
Kalau kita pinjam kerangkanya Michael Porter berkaitan dengan value chain yang ditulis pada buku Competitive Advantage, Creating and Sustaining Superior Performance, itu seperti ini, bahwa semua kegiatan produktif pada dasarnya disupport oleh aktivitas primer maupun sekunder. Jadi tentu saja kemajuan teknologi itu tentu saja kita harapkan bisa mendukung bagaimana value chain ini berkembang, terutama dalam setidaknya strategi diferensiasi atau barangkali cost leadership atau respons yang lebih cepat. Itu harapannya ya, dalam rangka meningkatkan keunggulan daya saing dari produk ataupun perusahaan. Oke, kalau kita pinjam kerangkanya Larry Kelly dari Dublin Group, bahwa menurut dia ada 10 jenis inovasi dalam bisnis. Yang kita diskusikan kali ini berkaitan dengan offering. Ya, apakah kita ingin meningkatkan kinerja produk atau produk performance atau produk sistem atau layanan yang terkait dengan penyampaian produk, barang, dan atau jasa. Oke, jadi kira-kira seperti itu concern kita. Baik, kita mulai dengan istilah produk itu sendiri ya. Jadi produk dalam hal ini pada dasarnya adalah barang ataupun jasa atau gagasan yang bisa ditawarkan kepada pasar dalam rangka memenuhi keinginan ataupun kebutuhan dari pengguna atau customer. Jadi pada dasarnya sebenarnya yang kita bicarakan adalah sehimpunan atribut baik yang sifatnya tangible, berwujud, ataupun intangible atau tak berwujud. Ya, misalnya menyangkut kemasan, warna, harga, kualitas, merek, dan sebagainya, di mana pembeli membayarnya dan menerimanya dalam rangka memenuhi kepuasan. Dalam konteks marketing, sebuah produk pada dasarnya merupakan suatu objek atau suatu sistem yang dibuat tersedia untuk penggunaan oleh konsumen. Jadi ini yang kita maksud produk dalam hal ini. Tapi sebenarnya juga produk bisa kita bedakan secara teknis, ya, dan terutama dalam konteks konsep strategi produk, yaitu kelompok platform atau produk dalam arti sebenarnya. Kalau platform biasanya menyangkut hal-hal mendasar, termasuk misalnya arsitektur dasar dari produk, di mana kita bisa mengembangkan atribut atau fitur spesifik sesuai dengan kebutuhan pasar tertentu atau segmen pasar tertentu. Sementara kalau yang kita maksud dengan produk dalam hal ini, itu biasanya dikembangkan berpijak pada sebuah platform produk. Oke. Nah, jadi berdasarkan suatu platform produk, perusahaan biasanya bisa menjadikannya sebagai pijakan dalam rangka mengembangkan produk-produk spesifik untuk segmen-segmen pasar tertentu, baik menyangkut kinerjanya maupun pertimbangan biaya gitu ya. Jadi mulai dari P1 dan seterusnya sampai ke P9. Ini sebuah ilustrasi. Nah, kalau kita meminjam kerangkanya Igor Antov mengenai product market yang biasanya dibahas dalam buku strateginya dia, itu kita bisa melihat dari dimensi produk dan pasar. Jadi ketika produknya baru dan pasarnya itu yang sudah ada, maka perusahaan berurusan dengan bagaimana product development, ya, mengembangkan produk baru untuk memenuhi pasar yang sudah ada. Sementara kalau produknya baru dan pasarnya baru, maka artinya perusahaan melakukan diversifikasi, mengembangkan produk baru untuk pasar baru.
Walaupun sebetulnya istilah diversifikasi sering kita maksudkan untuk pembaruan sektor usaha atau sektor bisnis. Kemudian kalau produknya sebenarnya yang sudah ada, paling tidak karakteristiknya, dan kita tujukan untuk pasar yang juga sudah ada, existing market, maka kita melakukan market penetration atau penetrasi pasar. Dan jika kita mengembangkan produk dari yang sudah ada untuk pasar yang baru, artinya adalah kita mengembangkan pasar tersebut. Oke, jadi kira-kira seperti itu. Baik, nah klasifikasi mudah dari apa yang kita maksud dengan produk baru bisa merupakan produk yang betul-betul baru ya bagi siapapun, bagi pasar maupun bagi perusahaan, atau yang kedua adalah kelompok produk yang baru bagi perusahaan, tetapi sebenarnya bukan yang baru bagi pasar gitu ya. Jadi di dunia sudah ada yang membuat produk tersebut, tapi bagi perusahaan baru melakukan pengembangan pembuatan produk tersebut. Atau yang ketiga, menambahkan produk pada lini produksi yang sudah ada. Yang keempat, kelompoknya adalah melakukan perbaikan pada produk-produk yang sudah dibuat oleh perusahaan. Atau yang kelima, reposisi dari produk yang sudah dikembangkan oleh perusahaan. Jadi kita bisa berbicara mengenai pengembangan produk baru ini berkaitan dengan salah satu atau eh, kombinasi dari kelima hal ini. Oke, ini pengelompokan yang lain tentang new product ya. Jadi sebetulnya hampir serupa dengan yang sebelumnya, tetapi lebih dipecah dalam kelompok ini. Nah, pengembangan produk bisa juga karena berkaitan dengan produk recall atau penarikan produk yang sudah sebetulnya dilempar ke pasar, tetapi karena satu atau beberapa hal atau alasan tertentu, maka produk tersebut di-recall, jadi ditarik. Ya mungkin karena pertimbangan keselamatan bagi pengguna dan sebagainya. Ya. Ini sebagai contoh saja, contoh kecil dari beberapa produk kendaraan ya. Jadi misalnya yang terjadi di Indonesia, misalnya ambil dari CNBC, Maret 2022 itu misalnya ada penarikan dari produk Daihatsu Rocky, Grand Max, dan Luxio. Maret 2022 juga Toyota Race itu ditarik, dan seterusnya. Sebelah kanan yang saya ambil dari uh, Deticom, itu juga ada beberapa kelompok mobil Toyota yang di-recall, termasuk misalnya Alphard untuk tahun produksi 2017, 2019, dan seterusnya. Ya, jadi kenapa demikian? Biasanya sih ada pertimbangan teknis yang mungkin bisa menyebabkan si pengguna kurang memenuhi persyaratan keselamatan gitu ya. Jadi entah dari airbagnya atau sistem pengereman dan sebagainya. Sehingga mereka merecall produknya, kemudian dilakukan perbaikan. Baik, nah menurut salah satu survei bahwa sebetulnya kalau kita lihat di pasar ini sebetulnya produk-produk yang betul-betul baru tingkat kebaruannya eh, dan kebaruan bagi perusahaan itu mungkin hanya 10% gitu ya. New to the world and new to the company gitu ya. Jadi relatif kecil. Kebanyakan ada di kelompok medium. Jadi ya tidak terlalu baru sekali sebetulnya untuk pasar dan tidak juga terlalu baru untuk perusahaan. Biasanya mengembangkan dari produk yang sudah ada gitu ya. Dan kita bisa melihat banyak produk-produk yang berkaitan dengan teknologi seperti itu. Komputer ya, kemudian handphone seluler dan sebagainya.
Itu contoh. Apa kegunaan dari sebuah produk baru? Pertama, paling tidak untuk bisa meningkatkan market share ya atau mempertahankannya paling setidaknya dengan memberikan penawaran yang mempunyai pilihan yang lebih banyak gitu ya. Atau mengupdate produk yang sudah lama gitu ya, sehingga serinya itu apa namanya lebih baru, lebih banyak fiturnya mungkin atau kinerjanya lebih tinggi. Atau menarik yang kedua, kegunaan kedua adalah menarik segmen baru dari pengguna. Yang ketiga, diversifikasi terhadap pasar yang baru. Kemudian alasan keempat adalah memperbaiki hubungan dengan para distributor perusahaan. Kemudian yang berikutnya adalah memelihara reputasi perusahaan. Jadi biasanya sebuah perusahaan dengan brand yang sudah cukup luas dikenal, seringkali ingin mempertahankan reputasinya sebagai inovator di bidang tertentu, maka dia selalu mengeluarkan produk-produk barunya. Dan yang lain-lain. Jadi sebenarnya banyak alasan-alasan bagi perusahaan yang umum maupun spesifik berkaitan dengan kenapa mereka mengembangkan produk baru. Nah, sayangnya dalam proses mengembangkan produk baru itu seringkali tidak selalu memenuhi keberhasilan. Ya, jadi gambar ini menunjukkan sebuah anekdot ya, bagaimana kegagalan perusahaan dalam rangka memenuhi kehendak pasar gitu. Jadi diilustrasikan sebenarnya ini gambarnya cukup banyak, tapi saya ambil versi yang sederhananya. Intinya adalah bahwa apa yang diharapkan oleh konsumen itu tidak bisa dipenuhi oleh perusahaan. Mungkin karena ada distorsi komunikasi sejak proses awal mengidentifikasi apa yang dikehendaki oleh konsumen sampai kepada ketika perusahaan itu meluncurkan produk tersebut. Oke. Terus sindiran dari Sidiki juga demikian gitu ya. Jadi bahwa seringkali perusahaan itu tergesa-gesa untuk bisa merespons pasar, tetapi ketika salah maka meskipun cepat dibilang ya tetap saja salah. Jadi kedua hal ini mengingatkan kita bahwa pengembangan produk baru itu memang harus dilakukan secara baik, secara sistematis. Oke. Nah, proses pengembangan produk baru itu ternyata cukup banyak beragam, ya, ragamnya. Jadi, meskipun buku-buku sekarang selalu menekankan pentingnya perusahaan mendengarkan kehendak konsumennya, ya, tapi versinya sangat beragam. Meskipun eh, apa yang dikehendaki adalah memenuhi kebutuhan dan keinginan pasar ya. Mulai dari tahapan idea generation, idea screening sampai kepada menguji pasar dan komersialisasi. Dalam prakteknya tidak semudah itu. Jadi banyak sekali kesalahan atau mungkin kegagalan teknis dalam proses tersebut. Oke. Tahapan tadi juga bisa kita tuangkan dalam kerangka kanvas seperti ini yang seringkali diungkap dalam buku Ulrich dan Eppinger yang saya kira cukup luas dipakai di lingkungan bidang engineering ya tentang proses new product development mulai dari fase 0 perencanaan sampai product launching itu ada aktivitas yang perlu dipersiapkan dan dilaksanakan dengan baik. Meskipun kerangka umumnya seperti ini, dalam praktiknya implementasinya sangat beragam. Apalagi kalau kita berbicara produk itu bisa saja berupa barang dan atau jasa.
Oke, ini versi yang agak sedikit berbeda, meskipun sebenarnya banyak sekali kesamaan tentang bagaimana new product development itu bisa dilakukan atau umumnya dilakukan melalui proses paralel seperti ini. Mulai dari mendefinisikan strategic direction sampai kepada product use testing dan seterusnya hingga peluncuran produk. Jadi banyak tahapan yang memang perlu kita lalui dengan baik, tentu saja termasuk mendokumentasikannya dan mengimplementasikannya. Oke, baik. Jadi cukup banyak selain tahapannya juga pendekatan yang digunakan di dalam pengembangan produk baru. Ini di antara beberapa yang bisa kita diskusikan nanti. Jadi tahapan pengembangan produk baru itu bisa dimulai dari ideation, concept development, product design, product testing, product launch. Sementara ada juga yang mengungkapkan ada 7 tahapan utama mulai dari idea generation sampai commercialization. Jadi versinya sedikit agak beda, meskipun tahapan-tahapan utamanya hampir mirip ya, serupa. Nah, sementara Pirot dan kawan-kawan menyampaikan eh, proses pengembangan produk baru yang terorganisasi dengan baik kira-kira seperti ini. Mulai dari idea generation sampai kepada tahapan commercialization. Versi dia cukup 5 tahapan utama gitu ya, meskipun sebetulnya narasi dari setiap tahapan ini cukup panjang juga tergantung pendekatan yang kita gunakan. Oleh selain itu yang disampaikan oleh Kotler dan kawan-kawan dalam buku marketing dia bahwa proses pengembangan produk baru itu biasanya terdiri dari 8 tahapan seperti ini, mulai dari idea generation sampai commercialization. Oke, nah kalau dari textbooknya Heiser dan kawan-kawan mengenai manajemen operasi itu bahwa pengembangan produk baru itu terdiri dari 6 tahapan, mulai dari memahami kebutuhan customer, economic change, sociological and demographic change dan seterusnya. Itu yang mempengaruhi berbagai langkah dalam pengembangan produk baru, dan ini menurut mereka tidak boleh diabaikan. Langkahnya kira-kira seperti ini kalau versinya dari Heiser dan kawan-kawan, ya, mulai dari konsep, visibility dan seterusnya. Meskipun ini bisa berlaku untuk bidang jasa ya, tetapi umumnya diterapkan hal seperti ini lebih mudah untuk produk-produk barang ya. Jadi untuk lingkungan industri manufaktur. Nah, jadi cukup banyak pendekatan yang bisa dimanfaatkan ya, seperti misalnya bagaimana kita menggunakan value proposition canvas yang kita bahas di pertemuan ketiga, kemudian design thinking ya, bersamaan dengan hal tersebut, atau menggunakan quality function deployment, soft qual dan sebagainya. Jadi cukup banyak, bahkan dalam beberapa case bisa disempurnakan atau dilengkapi dengan model Kano, Kansa Engineering dan sebagainya. Pada kesempatan pembahasan pengembangan produk baru, itu kita akan membahas mengenai bagaimana menggunakan BMC dan VPC dalam kerangka design thinking. Jadi design thinkingnya kita gunakan sebagai kerangka pendekatan menyeluruhnya, kemudian bagaimana kita melakukan identifikasi dari awal hingga merancang produk baru, yaitu dengan menggunakan VPC. Sementara bagian berikutnya nanti kita akan
diskusikan bagaimana kalau kita memanfaatkan GM. Oke, sekarang kita akan mendiskusikan mengenai VPC tersebut. Ingat, ketika kita mendiskusikan bisnis model Canvas yang diungkap oleh Osterwalder dan Pimon. Jadi ada 9 elemen seperti ini. Kalau kita ubah kepada 9 blocks business model Canvas, ya, ada 9 blok seperti ini. Ingat bahwa bagian kanan itu menunjukkan desirability, bagian kirinya adalah visibility, dan bagian bawah itu merupakan indikasi tentang viability dari sebuah bisnis. Oke, nah dengan contoh-contohnya bagian berikut saya ambil dari paparannya Ahmad Saif 2016 yang diberi judul Value Proposition Canvas 101. Baik, jadi kita mulai pada elemen customer segment dan value proposition. Pada esensinya ketika kita mengembangkan produk, kita ingin memastikan ada kesesuaian antara apa yang diharapkan oleh customer dengan proposisi nilai dari perusahaan. Jadi yang ditawarkan oleh perusahaan itu seringkali sepertinya sederhana tetapi sering mismatch, terjadi mismatch. Oke. Jadi kan sebetulnya value proposition itu menguraikan apa yang diperoleh customer melalui produk, barang, dan atau jasa yang disampaikan oleh perusahaan. Ya, kira-kira seperti ini. Apa yang diterima oleh customer sebetulnya kan dalam bentuk produk, barang, dan atau jasa. Esensinya itu adalah menyampaikan value proposition. Jadi tentu kita berharap mereka berjodoh kira-kira begitu ya. Artinya ada kesesuaian antara produk, barang, dan atau jasa yang disampaikan oleh perusahaan dengan customer yang dimaksudkan. Ternyata dalam prakteknya ini tidak mudah ya. Jadi secara konsep sih mungkin ini yang kita harapkan, tapi realitanya tidak semudah itu. Oke. Nah, tentu kita perlu bekerja gitu ya, do our homework, kemudian berusaha untuk bisa memahami customer kita semakin baik dan semakin baik dari waktu ke waktu, memahami kebutuhan mereka dan keinginannya, serta mengerti apa yang mereka hadapi, permasalahannya, harapannya, dan sebetulnya yang dilakukan oleh customer itu apa saja ketika mereka akan mengkonsumsi produk barang dan atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Oke, jadi kita perlu melihat kesesuaian antara customer profile, yaitu merupakan sehimpunan karakteristik yang kita seringkali asumsikan, kita amati, dan kita verifikasi di pasar dengan peta nilai atau value map, yaitu sehimpunan nilai yang kita usulkan atau value proposition yang merupakan manfaat yang bisa diterima oleh konsumen yang kita desain gitu ya. Jadi sebetulnya itu yang kita ingin pastikan. Nah, bagaimana caranya? Dengan menggunakan value proposition canvas ini, maka kita bisa merancang lebih spesifik produk, barang, dan atau jasa tersebut. Jadi kita mencermati di sisi customer segment itu adalah customer profile-nya dengan mengidentifikasi jobs, pains, dan gains yang dihadapi oleh customer dengan pengamatan peta nilai atau value map dari yang disiapkan oleh perusahaan berkaitan dengan
pain relievers, gain creators, and product and services. Jadi itu yang kira-kira yang akan kita cari kesesuaian. Jadi produk boleh jadi merupakan produk yang diinspirasi oleh value map. Itu yang seringkali disebut product inspired innovation. Jadi produk inovasinya itu diinspirasikan karena sisi kemampuan perusahaan. Sementara bisa juga kita mengembangkan produk inovatif yang diinspirasikan oleh customer. Jadi dengan mengidentifikasi tersebut kita bisa mengembangkan produk inovasi tersebut. Nah, jadi kira-kira seperti itulah gagasan dari proses mengembangkan produk baru dengan menggunakan VPC. Oke, jadi ada setiap penjelasannya bahwa gains itu adalah hal-hal yang dirasakan sebagai manfaat yang saja menjadi harapan dan keinginan dari customer, sementara pain itu merupakan masalah khusus yang dihadapi oleh customer tertentu. Biasanya kita menggunakan pendekatan design thinking tadi, atau bahkan mungkin saja kita menggunakan pendekatan statistik, meskipun itu akan cukup membutuhkan waktu ya dan energi. Dan customer jobs kita definisikan menyangkut misalnya apa saja aktivitas atau tugas atau masalah atau harapan yang seringkali dilakukan oleh customer dalam rangka memanfaatkan produk, barang, dan atau jasa tertentu. Ya. Nanti kita akan lihat contohnya. Oke, ini contohnya saya ambil yang disiapkan tadi oleh Saif ya, membahas mengenai taksi passenger di Kota Amman, Jordan. Jadi dia melihat dari customer segmennya seperti ini. Ya, jadi apa sih yang dilakukan oleh customer biasanya ketika mereka akan menggunakan jasa layanan taksi, yaitu memanggil taksi, mendapatkan taksi atau mencarinya, kemudian memberikan arah dan membayar. Itulah yang biasanya dilakukan oleh customer ketika menggunakan jasa transportasi taksi. Sementara customer pains-nya ya, yang merupakan hal-hal yang sangat mengganggu atau yang dirasakan mengganggu oleh customer sebelum, selama, dan sesudah melakukan job tadi. Ya, misalnya saja seringkali masalah yang mereka hadapi itu menunggu terlalu lama. Kenapa? Karena mungkin saja harus bersaing dengan customer yang lain, gitu. Apalagi kalau di jam-jam kerja gitu ya, atau jam pulang kerja di daerah yang padat dan sebagainya. Seringkali juga kita menghadapi drivernya yang ugal-ugalan gitu ya, tidak memperdulikan keselamatan penumpang, dan pada akhirnya kita merasa dirugikan karena di-charge terlampau mahal, jadi overcharge oleh taksinya. Nah, ini seringkali masalah yang dihadapi oleh customer sebagai kelompok customer pains. Yang berikutnya, apa sih harapan customer sebetulnya seringkali, yaitu adalah mendapatkan taxi driver yang profesional, mereka bisa datang tepat waktu, kemudian cara pembayarannya itu mudah ya, ketika kita tidak punya cash mungkin bisa dibayar tanpa cash, dan mendapatkan harga yang wajar gitu ya, yang fair bagi kedua pihak, baik bagi penumpang maupun driver taksi. Inilah yang misalnya yang kita identifikasi dari contoh eh, pengguna taksi tersebut. Nah, kemudian yang berikutnya yang dilakukan adalah
memperkirakan tingkat kepentingannya pada masing-masing bagian. Jadi jobs itu kita ranking mana yang paling penting sampai kepada mana yang paling tidak penting. Demikian juga untuk pains dan gains. Ya. Dan kita ranking dengan berbagai cara ya, bisa dengan cara sederhana atau mungkin saja dengan hal yang lebih kompleks seperti multi criteria decision making. Oke, kira-kira misalnya kita dapatkan kesimpulan rankingan dari customer profile seperti ini, gitu ya. Baik, jadi secara keseluruhan maka bisa kita simpulkan mulai dari kita memilih customer tertentu sampai kepada kita menentukan prioritas atas jobs, pains, dan gains bagi customer yang bersangkutan, itu kita petakan sebagai bagian dari customer profile. Oke. Nah, tadi sekali lagi bahwa berdasarkan itu kita bisa merancang solusi produk inovatif eh, dengan mempertimbangkan customer profile tersebut, atau mungkin itu menjadi masukan bagi perusahaan dalam pengembangan produk. Oke, jadi nah sekarang kita eh, melihat pada sisi eh, value map dari perusahaan. Jadi bagaimana caranya kita bisa mengambil salah satu atau salah dua dari customer profile yang sudah kita analisis, kemudian kita lakukan pemetaan ya dengan menggunakan value map canvas seperti yang di nomor 2 ini. Lalu mungkin kita bisa menggali gagasan-gagasan dalam rangka memenuhi ketiga kelompok hal tersebut. Ya, jadi biasanya kita menggunakan sticky notes atau meta plan dan sebagainya. Itu bisa kita lakukan untuk menggali peluang-peluang solusinya. Dan kita bisa dapatkan misalnya pada nomor 4 ini bagaimana kita bisa menawarkan jawaban sebagai bagian dari value map. Oke, nah kemudian dari sinilah kita bisa mengembangkan apa yang kita tawarkan kepada customer. Misalnya saja dengan mengembangkan Texas smartphone application. Gitu ya. Kenapa? Karena ini yang kita tawarkan bisa membantu meringankan masalah yang dihadapi customer atau bisa memberikan solusi kepada customer. Ya, jadi taksi online seringkali dikembangkan dengan dukungan aplikasi karena persoalan-persoalan seperti tadi. Oke, nah apa yang dilakukan? Jadi misalnya pain relievernya, jadi obat untuk pening kepalanya customer itu, misalnya di bagian merah ini ya, bagaimana kita bisa mendapatkan driver yang terseleksi gitu ya, tidak sembarangan, tentu saja ada caranya gitu ya. Kemudian mengembangkan cost system supaya bisa memberikan opsi kepada customer dan juga charge yang relatif lebih fair gitu ya, tidak berat sebelah dan sebagainya. Kemudian bagaimana caranya agar si customer bisa melakukan instant booking, tidak harus pesan jauh sebelumnya gitu. Dan pembayaran alternatifnya mungkin saja no cash, jadi tidak harus selalu cash. Sekarang kita bisa menggunakan itu dengan taksi online yang ada gitu. Itu contoh. Ya. Kemudian perusahaan juga mengembangkan eh, gen untuk memenuhi harapan dari customer. Ya, jadi grand creator-nya itu apa? Jadi misalnya dengan menyampaikan visual map ya supaya bisa menunjukkan kepada customer juga kita sudah berada di mana, menempuh rute yang mana dan sebagainya. Lalu
bagaimana aplikasi tersebut bisa mengassign professional drivers karena tadi ya kita sudah membuat sistem rekrutmen drivers yang terseleksi, kemudian bagaimana kita bisa mengembangkan rating sistem yang baik dan mencari solusi rute terbaik supaya bisa menghemat waktu. Gitu ya. Itu contoh dari game creators yang mungkin kita tawarkan. Oke, dan itu juga bisa kita susun berdasarkan tingkat kepentingannya. Mana yang lebih penting, mana yang mungkin ya sifatnya nice to have. Oke, tetapi oke kita punya hal tersebut, tetapi itu bukan sesuatu solusi yang sangat penting, misalnya ranking. Setelah di ranking misalnya urutannya seperti ini. Jadi misalnya mulai dari shift. Kalau di bagian gain creators-nya itu misalnya save time, professional driver, rating system, visual map. Sementara untuk pain reliever itu instant booking, assign driver, cost system, dan pilihan pembayaran. Oke, nah kemudian ini kita bisa eh, cocokkan gitu apa yang ditawarkan oleh perusahaan dengan customer profile tersebut. Jadi itulah yang kita lakukan dengan menggunakan VPC. Ya, mulai dari list of products and service, outline, pain relievers, dan seterusnya, sampai penentuan ranking. Nah, inilah yang kita lakukan untuk mencari kecocokannya. Apakah yang ditawarkan oleh perusahaan itu sesuai dengan apa yang dirasakan oleh customer dan diharapkan oleh customer atau tidak. Jadi kita cari kesesuaiannya untuk bisa memberikan jawaban. Ini sebagai ilustrasi untuk memudahkan apa yang saya maksud tadi ya. Jadi kita cek kecocokannya atau kesesuaian dari value map sebelah kiri dengan customer profile yang sebelah kanan. Gitu ya. Nah, tentu kita harus menguji apa yang diasumsikan oleh perusahaan dengan menguji di lapangan untuk bisa mencari kesesuaian terbaik yang bisa kita kembangkan lewat produk, barang, dan atau jasa. Nah, ketika kita temui hal-hal yang perlu kita perbaiki, maka harus kita lakukan gitu ya, selalu menjadi feedback untuk kita adjust dan redesign apa yang sudah dilakukan oleh perusahaan. Harapannya kita bisa mendapatkan kesesuaian terbaik, ya, best fit antara value map dengan customer profile sehingga bisa membuat customer kita bahagia. Kira-kira sebetulnya seperti itu harapannya. Oke, dan itu bisa dirangkum dalam sebuah lembar sederhana yang seringkali disebut dengan Adlib Value Proposition Template, ya. Jadi dengan memberikan penjelasan dari bagian-bagian yang biasanya dikosongkan. Seperti ini, our taxi smartphone application helps taxi passengers, itu yang menjadi customer segment yang dituju, who want to book a taxi by minimizing waiting time for a taxi and enjoying affordable price unlike typical taxi service by phone. Jadi di sini ada atribut-atribut. Jadi apa sih yang ditawarkan oleh perusahaan itu, yaitu taksi smartphone application. Untuk siapa? Yaitu untuk customer segment yang kita tuju. Jadi apa yang kita tawarkan yaitu adalah book a taxi, yaitu job menyangkut job yang dilakukan oleh customer tadi dari customer profile ya. Caranya bagaimana ya? Jadi di sini adalah atribut-atribut yang menyangkut customer pains dan customer gains ya. Kemudian sebagai pembeda adalah dengan perusahaan-perusahaan atau produk barang dan atau jasa pesaing. Jadi untuk menunjukkan apa sebetulnya kelebihan dari produk, barang, dan atau jasa yang kita kembangkan tersebut. Oke, nah kerangka tersebut
tentu akan memerlukan proses dan waktu yang seringkali tidak tidak mudah ya, tidak singkat, membutuhkan proses. Jadi bagaimana caranya kita bisa menggunakan salah satunya, bukan satu saja, itu dengan pendekatan design thinking tadi. Ya, jadi misalnya design thinking nanti kita akan bahas tersendiri. Tapi sebagai ilustrasi ini, misalnya kita menggunakan kerangka design thinking mulai dari empathize, define, ideate, prototype, and test, atau misalnya menggunakan double diamond seperti ini ya dalam rangka tadi mulai dari awal memetakan customer profile dan value map overview sampai kepada mendapatkan best fit antara value map dan customer profile tadi. Oke. Baik, nah ini juga tentu saja boleh menggunakan pendekatan design thinking yang agak sedikit berbeda. Sebetulnya hampir sama gitu, cuman design thinking pada tahap implementasinya sangat beragam jenisnya gitu ya, pendekatan yang diterapkan. Boleh menggunakan misalnya A, E, I, O, U seperti ini ya untuk mencoba memetakan secara sistematis terorganisasi menyangkut activities, environment, interaction, objects, and users pada konteks yang kita maksud. Kemudian kita rangkum dalam empathy map seperti ini yang menyangkut say, think, do, feel, dan yang lain-lain. Tentu saja variasinya cukup banyak ya, tetapi apa sebenarnya yang kita harapkan tadi dalam konteks contoh tadi adalah bagaimana kita bisa memetakan customer priority dalam konteks tertentu supaya kita bisa mencari kecocokan tadi ya dari value map dengan customer profile. Jadi boleh jadi kita verifikasi dan verifikasi itu saja tidak cukup di atas kertas, tetapi kita perlu datang ke lapangan untuk melakukan validasi dari solusi ini. Oke, jadi kira-kira seperti itu. Nah, seringkali apalagi kalau ini menyangkut perusahaan baru ya, itu seringkali diusulkan untuk menggunakan pendekatan yang tidak konvensional tapi lean startup supaya bisa melakukannya relatif lebih cepat. Lebih cepat gagal itu lebih baik. Maksudnya sebetulnya lebih cepat kita belajar learningnya gitu. Jadi kalau fail maka fail lebih cepat sehingga kita bisa mengembangkan perbaikan, menyesuaikannya, redesign sampai kepada kita bisa mengembangkan MVP dan seterusnya, pivoting gitu. Jadi sampai kita dianggap berhasil. Ya, tentu saja dianggap berhasil itu dalam arti dimanfaatkan oleh customer sebagaimana kita rancang ya dalam kerangka seperti ini. Baik, jadi tentu itu satu tahapannya, tentu ada bagian yang lain yang perlu dipertimbangkan. Antara lain adalah karakteristik dari calon customer atau calon user atau calon adopter dari produk yang kita rancang tadi. Ini sudah pernah didiskusikan. Kita perlu berhati-hatinya karena tentu masing-masing kelompok ini punya karakteristik berbeda, apalagi kalau berkaitan dengan produk teknologi gitu. Jadi itu sebabnya baik Everett Rogers maupun Geoffrey Moore itu menyarankan atau memberikan rekomendasi agar kita berhati-hati. Mereka juga memberikan implikasi ketika produk itu ada pada siklus tertentu, maka ada implikasi penjualan, biaya, dan seterusnya yang seringkali berbeda-beda. Ya. Nah, eh, sebagai penutup bahwa di dalam pengembangan produk baru itu ada beberapa hal yang seringkali kita cermati dalam rangka menilai kinerja dari pengembangan produk baru.
Satu adalah menyangkut kualitas produk, kemudian kedua biaya produknya, karena itulah yang akan berimplikasi kepada apa yang harus dibayar oleh si pengguna. Kemudian waktu pengembangan produk, seberapa lama produk baru itu dikembangkan, lalu biaya pengembangan dan kapabilitas dari pengembangan dari perusahaan. Itu seringkali jadi pertimbangan. Oke. Baik, nah sebagai contoh latihan, teman-teman bisa membayangkan ini contoh menarik saya kira. Kita punya fasilitas gedung sekolah interdisiplin manajemen dan teknologi di Cokro Aminoto yang tentu saja tentu perlu dilengkapi dengan sekretariat manajemennya, lalu bagaimana pelaksanaan tridharma perguruan tinggi termasuk pengajaran, ada perkuliahan, perkuliahan itu juga ada offline, online, termasuk misalnya penyelenggaraan aktivitas akademis seperti webinar dan sebagainya, lalu kegiatan penelitian, tentu ini perlu didukung oleh fasilitas misalnya laboratorium tertentu, kemudian perpustakaan pun mungkin saja ada yang biasa dan juga digital library. Lalu aktivitas ketiga Tridharma itu adalah pengabdian kepada masyarakat. Mungkin saja menyediakan ruang konsultasi bagi komunitas bisnis termasuk usaha kecil menengah gitu ya dan sebagainya. Lalu boleh jadi karena kita di bidang eh, manajemen dan teknologi yang terus berkembang, mungkin perlu difikirkan bagaimana kita bisa mensupport kegiatan inkubasi bisnis, ya bisnis baru, misalnya menyediakan coworking space, sekretariat bisnis bersama, website khusus misalnya untuk para calon startup, bahkan kerjasama khusus dengan Direktorat Inovasi dan Kawasan Sains dan Teknologi yang ada di kampus Sukolilo. Jadi banyak sekali hal-hal yang bisa dipertimbangkan dalam rangka mengembangkan fasilitas gedung yang ada di Cokro. Itu bisa menjadi exercise teman-teman. Untuk sementara saya kira saya cukupkan di sini. Nanti bagian kedua kita akan membahas mengenai bagaimana pengembangan produk baru menggunakan antara KFD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.